Hai guys, thank you so much untuk kalian semua yang sudah daftar di Titan Challenge 2024. Dan dalam video ini saya mau berbicara secara detail tentang jadwal latihan. Dan saya sangat sarankan untuk kalian semua nonton video ini sampai habis supaya kalian benar-benar mengerti jadwal latihan untuk Titan Challenge ini. Yang pertama, secara overall atau general, kalian punya 3 pilihan. Kalian bisa latihan 3, 4, atau 5 kali dalam seminggu. Tapi pada dasarnya, semua jadwal latihan itu sama. Artinya, kita bakal semua latihan 1 hari itu chest and back, 1 hari itu shoulder arms, 1 hari itu legs. Jadi, hanya volume dari gerakan akan menambah kalau kalian contohnya pilih 4-5 kali. Dari juga gerakannya yang kita pilih untuk challenge ini, semuanya juga sama. Mau kalian latihan 3, 4, atau 5 kali, gerakan itu selalu sama. Kalau saya pribadi, latihan 4 kali seminggu. Nah, sekarang kalian bisa bertanya, atau pasti banyak dari kalian bertanya, kenapa Bobby sudah latihan bertahun-tahun, ya lebih dari 12 tahun, tapi kenapa hanya latihan 4 kali, kenapa nggak 5, 6, atau bahkan lebih? Karena saya merasa salah satu hal yang sangat penting dalam challenge ini adalah nanti juga saya akan bahas tentang high intensity training. Tapi saya merasa sebagai orang yang latihan secara natural, number one adalah recovery atau istirahat. Karena otot kita menjadi semakin kuat dan semakin gede saat kita istirahat, bukan saat kita latih. Jadi saya merasa akhir-akhir ini dengan 4 kali seminggu saya dapat progres yang lebih bagus. Karena seringkali saya merasa capek, kecapean dengan 5-6 kali karena badan saya nggak bisa recover. Jadi buat saya 4 kali is more than enough. Dan saya juga sangat-sangat anjurkan ke kalian semua, ikutin jadwal latihan ini, jangan tambahin gerakan. Karena seperti tadi saya sudah sedikit bahas, kita fokus ke high intensity training. Apa itu high intensity training? Jadi kita benar-benar main di set inti, working set sampai failure. Mungkin kalian yang pernah nonton vlog saya atau latihan di latihan di gym, kalian bisa lihat kalau set inti, working set, saya main benar-benar sampai failure, sampai nggak bisa gerak lagi. Nah, jadi saya mau pastikan kalian juga terapkan gaya latihan itu. Jadi kita fokus ke high intensity, volumenya itu low ke medium. Oke? Dan juga dari gerakan, jangan nambahin gerakan, sama jangan nambahin hari. Contohnya menurut saya 5 hari udah paling mentok. Jadi saya merasa paling baik kalau minimal kalian ada 2 hari istirahat untuk benar-benar recover. Karena sebenarnya yang fokus atau tujuan dari jadwal latihan atau challenge ini adalah seharusnya setiap minggu ada progresnya. Contohnya kalau kalian bench press atau incline bench press di minggu pertama contohnya 20 kilo, di minggu kedua seharusnya kalian bench press 21 kilo ya. Kita mau step-step yang kecil atau beban tidak naik tapi repetisi yang naik. Jadi untuk itu kita butuh recovery yang benar-benar 100%. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kembali, jangan tambahkan gerakan, jangan tambahkan hari, 5 hari maksimal. Oke? Jadi benar-benar sekali lagi all out ya. Kalau inti working set artinya all out. Jadi kalian nggak bisa lakukan 1 repetisi lagi. Dan untuk gerakannya itu bisa di-adjust ya. Jadi sebenarnya yang penting untuk challenge ini kalian punya akses gym. Tapi gerakan itu juga bisa di-adjust sesuai dengan equipment yang ada di gym kalian. Contohnya kalian bisa lihat di jadwal latihan. Kalau saya pribadi paling demen incline Smith press ya, pakai Smith machine. Tapi kalian juga bisa lihat di kolom, ada kolom yang gerakan alternatif. Kalau seandainya let's say gym kalian nggak punya Smith machine atau kalian nggak suka dengan Smith machine, kalian juga punya opsi untuk latihan gerakan incline dengan dumbbell atau barbell ya, sesuai style dan equipment kalian. Itu sangat-sangat boleh. Dan kalau kalian juga cek di jadwal latihan, ada perbedaan antara warm up set dan working set. Warm up set tergantung apakah itu gerakan pertama atau kita sudah di mid session di latihan kita, bisa biasanya rata-rata di 1-2 set. Saya sangat anjurkan untuk kalau warm up set jangan terlalu berat. Jadi contohnya itu, biasanya kalau misalnya saya tulis 2 warm up set, artinya warm up set pertama kurang lebih di 20-30% dari kekuatan kita. Contohnya kalian bisa bench press untuk working set 100 kilo untuk 6 repetisi dengan failure di repetisi ke-6. Berarti 20-30% dari
dari working set kalian adalah kurang lebih 20-30 kilo. Working set kedua biasanya kalau saya 40-50%. Artinya dengan contoh bench press tadi 40-50 kilo ya. Selalu di-adjust. Intinya warm up set jangan sampai kalian terlalu capek. Juga dari repetisi, main repetisi kalau dengan warm up set yang ringan masih bisa sampai 8-10. Warm up set yang 40-50% hanya 6-8 repetisi. Namanya warm up set bukan working set. Oke? Dan di dalam working set, benar-benar setiap working set dimain atau dilatih sampai failure. Ini sangat-sangat penting. Tapi tadi saya sudah bahas tentang sebenarnya tujuan dari program ini kita mau jadi semakin kuat, semakin berotot. Jadi sebenarnya setiap minggu kita mau ada progresnya, oke? Ada progresnya secara repetisi atau secara beban. Tapi jangan maksain. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang paling utama prioritaskan teknik yang benar. Selama teknik yang benar dan kalian bisa menambah repetisi atau beban itu sangat bagus. Tapi jangan pernah korbankan teknik demi beban atau repetisi yang lebih banyak. Dan seandainya, let's say, mungkin itu berapa dari kalian bisa mengalami itu kalau kalian belum pernah latihan benar-benar keras atau sampai fail ya. Mungkin setelah kalian melakukan day one, let's say ya, hari pertama kalian merasa kok aku nggak capek ya, kayak mungkin aku tambahin ini dan itu. Nah, dua hal teman-teman. Yang pertama itu, kemungkinan besar kamu harus menaikkan intensitas workout kamu. Antara beban dinaikin, atau kamu harus benar-benar main sampai failure. Tapi dalam rep range yang saya tulis di dalam jadwal latihan. Jadi kemungkinan besar intensitas kamu kurang. Dan yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tujuan atau goal dari kita nge-gym, itu kan sebenarnya simple. Kita mau semakin kuat dan semakin berotot. Jadi sebenarnya apakah kita merasa capek setelah satu workout atau tidak, itu bukan patokan yang baik. Jadi kalau seandainya kalian cuma cari capek, ya contohnya kalian bisa lari contohnya 10 kilo, habis itu pasti kalian capek. Tapi apakah itu signifikan atau akan membantu kalian dalam fitness journey kamu atau membantu kalian menjadi lebih kuat dan berotot? Tentunya tidak. Jadi jangan pernah ambilkan dooms ya. Kalau kalian merasa oh hari ini otot aku nyeri, contohnya bicep saya nyeri, berarti workoutnya bagus. Jadi jangan ambilkan dooms atau nyeri otot dan level kecapean kalian sebagai patokan. Next, yang juga sangat-sangat penting, istirahat di antara set. Saya juga tulis di dalam, ada column section juga buat istirahat. Sangat-sangat penting untuk perhatikan istirahat. Benar-benar di antara set istirahat supaya kalian bisa di working set 100%. Mungkin aku udah ulang ini 3-4 kali, tapi ini sangat penting. Working set 100% sampai failure. Oke? Dan mungkin banyak dari kalian juga ada yang mau sekarang programnya bulking, ada yang programnya cutting. Yang kalian harus paham, tidak ada bedanya antara kalian latihan untuk bulking atau cutting. Jadi contohnya kalau orang bilang high reps itu bagus buat cutting, low reps itu bagus buat bulking, itu sama sekali, kalau saya boleh jujur, BS ya. Jangan percaya, itu adalah mitos. Mau kita cutting atau bulking, kita selalu fokus di rep range kurang lebih ya 6-12 repetisi. Tapi kalau saya pribadi lebih merasa progres saya lebih bagus kalau main sedikit di low reps. 6-8, 10-12 max-nya di situ. Tapi kebanyakan mungkin di antara 6-10. Saya merasa buat natural bodybuilding, buat kita semua yang tidak pakai steroid dan obat yang lain, itu cara yang paling baik. Karena beban itu adalah stimulasi untuk badan kita. Jadi, sekali lagi, mau kalian cutting atau bulking, jangan nanti ada yang nanya, mana jadwal latihan buat cutting. Sama saja teman-teman. Selama saya latihan, saya tidak pernah merubah jadwal latihan saya. Oke, selain dari itu, sekarang itu mungkin akan variasi ya. Kalau contohnya kalian lagi mau cutting, kalian juga bisa masukkan ke dalam jadwal latihan ini cardio. Tapi cardio itu sesuai kebutuhan. Artinya apa? Mungkin ada yang dari teman-teman yang butuh cardio lebih banyak untuk menjadi lean daripada orang lain. That's why saya sangat sarankan, kalau kalian mulai dengan program ini dan kalian lagi dalam tahap cutting, kalian mau turun kadar lemak tubuh kalian mulai dulu dengan satu hari cardio. Jadi kalian misalnya contohnya latihan 3 atau 4 kali atau 5 kali dengan jadwal latihan ini, kalian tambahin satu sesi cardio dulu. Bisa dari kurang lebih 30-40 menit dulu.
Apakah itu mau dilakukan di pagi hari, atau setelah workout, atau kapan aja juga bebas teman-teman. Ya, tidak ada tidak ada bedanya di situ. Cuman saya tidak sarankan untuk melakukan cardio session di depan workout kalian karena performance kalian pasti bakal turun. Jadi menurut saya paling baik pagi hari atau mungkin setelah kalian latihan atau juga mau di hari yang kalian rest juga bisa. Tapi cardio session kalian mulai dengan satu sesi dulu. Cek dulu di minggu pertama gimana tubuh kalian react, apakah kalian merasa terlalu capek, kalian bisa recover dari workout atau tidak. Kalau seandainya kalian merasa kurang, di minggu kedua kalian naikin 2 sesi cardio, tapi turunin agak dari waktunya. Contohnya, di minggu yang pertama kalian satu cardio sesi dengan 40 menit. Berarti di minggu kedua kalian main contohnya 2 cardio sessions, tapi cuman 30 menit. Ya, jadi selalu cuman satu yang dinaikin, satu faktor yang dinaikin antara sesi latihan atau waktunya. Kalau itu masih kurang, seperti tadi saya sudah bahas, faktornya dinaikin. Antara kalian mau tambahin sampai 3 sesi atau misalnya 2 sesi sampai 40-50 menit, itu bebas kalian. Kalian harus coba sendiri yang mana yang paling bagus untuk progress kalian. Tapi menurut saya max banget kalau kita bicara tentang cardio, maxnya itu menurut saya sih di 4 kali seminggu supaya istirahat kalian, recovery kalian juga maksimal. Oke? Kalau masih ada pertanyaan tentang jadwal latihan ini, saya akan bahas itu di Q&A di minggu pertama di Titan Challenge 2024. So see you at the challenge.